Halo, selamat siang saudara. Senang sekali saya Ansi Lema bisa kembali menjumpai Anda dalam Dialog Aktual. Dan siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai satu tema yang sangat penting. Tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia, yaitu terkait dengan lingkungan hidup. Dan lebih khusus lagi, siang hari ini kita akan membahas tema mendorong pemerintahan baru Indonesia yang pro pada lingkungan hidup. Dan saudara, kita ketahui bahwa nanti 20 Oktober 2014 mendatang, pemerintahan Republik Indonesia resmi berganti dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian tampuk ini akan diambil oleh Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kehadiran pemerintahan baru tentu melahirkan sejumlah harapan dan juga ekspektasi. Juga istimewanya dalam hal pelestarian dan pembangunan serta komitmen terkait dengan lingkungan hidup. Namun apa persisnya arti penting lingkungan hidup bagi pemerintahan baru dan juga bagi Indonesia ke depan? Apa saja tantangan dan persoalan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah lingkungan hidup? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Yusuf Kala ke depan? Dan saudara, untuk membincangkan masalah ini, siang hari ini bersama saya sudah hadir dua orang narasumber. Saya yakin keduanya memiliki kompetensi untuk menjelaskan persoalan ini. Yang pertama, langsung saja saya perkenalkan, persis di samping kanan saya. Beliau adalah Khalisa Khalid, Kepala Departemen Kajian dan PSD Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selamat datang di TVRI, Mbak Khalisa. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang. Dan narasumber saya yang kedua adalah Mahir Takaka, Staf Khusus Sekjen Aman. Aman itu adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Iya. Selamat datang di TVRI. Selamat datang. Selamat siang. Ya, dan saudara, langsung saja saya akan berbincang dengan dua orang narasumber saya pada siang hari ini. Saya mungkin akan ke Mbak Khalisa terlebih dahulu. Mbak Khalisa, mungkin perlu dijelaskan sebenarnya apa sih arti penting lingkungan hidup bagi Indonesia dan juga bagi pemerintahan yang baru terpilih ini ke depan? Ya, pertama tentu kalau kita mau bicara arti pentingnya lingkungan hidup itu sangat penting dan urgen untuk segera ada pembenahan di sektor di isu lingkungan hidup. Kenapa? Karena pertama ini menyangkut soal kehidupan kita berbangsa ke depan ya. Kalau kita bisa melihat apa dampaknya terhadap akibat dari kerusakan lingkungan hidup, itu mempengaruhi kualitas hidup manusia baik generasi yang ada hari ini atau generasi yang akan datang. Lebih konkret lagi, apa sih bahaya yang katakanlah mungkin bisa menjadi suatu pemicu sehingga kemudian mungkin masyarakat, negara ataupun komunitas ini bisa lebih peduli dan care terhadap lingkungan hidup ini? Pertama Mas, fakta-fakta menunjukkan bahwa saat ini berbagai kesehatan masyarakat ya, penyakit yang hari ini begitu banyak itu sebenarnya adalah akibat dari pencemaran udara. Jadi akibat dari kerusakan lingkungan hidup. Jadi bagaimana lingkungan hidup memiliki arti penting bagi kesehatan masyarakat, dan tentu saja kalau masyarakatnya sehat, kehidupan berbangsanya juga akan ke depan akan lebih baik. Dan lingkungan hidup ini tidak saja karena usianya yang semakin tua, tetapi ini juga tergantung dari bagaimana pola sikap hidup dan perilaku dari penghuni bumi ini. Ya, termasuk sebenarnya pengaruhnya tentu saja pada kebijakan pemerintah ya, sejauh mana memberikan perlindungan terhadap bisa memastikan agar lingkungan hidup bisa baik dan sehat. Ya, Mas Mahir, apa sih arti penting lingkungan hidup terutama bagi komunitas masyarakat adat ini? Iya, sebenarnya kalau bicara masyarakat adat, sumber daya alam dan lingkungan hidup, ini sebenarnya hal yang tidak terpisahkan. Kita tahu bahwa kehidupan masyarakat adat di sebuah wilayah, di wilayahnya mereka sudah punya konsep tata ruang yang sudah dikembangkan secara turun-temurun. Mulai mereka membagi zonasi tentang wilayah adatnya, ada hutan yang bisa ditempati untuk mengambil obat-obatan, kemudian ada tanah untuk perkampungan, perumahan, kemudian ada sawah dan lain-lain. Jadi kesadaran masyarakat adat ini cukup kuat ya terkait dengan pelestarian lingkungan gitu. Jadi ada semacam katakanlah local wisdom atau kearifan lokal begitu. Ya, sangat kuat karena masyarakat adat ini sudah teruji, bahkan masih ada yang ribuan tahun. Sudah mengurus hutannya dengan struktur kelembagaan adat, hukum adat yang ada. Kemudian kalau ada yang merusak, itu mereka akan dapat sanksi, yaitu di hukum adat. Contoh misalnya kalau kita lihat hutan terbaik saat ini kan sebenarnya umumnya ada di wilayah adat. Kenapa terbaik saat ini di Indonesia?
karena masyarakat adat memiliki perangkat hukum untuk mengurusnya. Kecelakaannya kemudian adalah selama 69 tahun Indonesia merdeka, amanat konstitusi yang memandatkan negara harus mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk lingkungan hidupnya ini tidak dilaksanakan dengan baik. Ya, Mbak Halisa, kalau tentu masalah lingkungan hidup ini banyak sekali kompleks. Nah, tetapi kompleks lah gitu. Tapi kalau misalnya begitu, tentu Mbak Halisa juga ketika kemarin Pilpres ada kampanye gitu, Jokowi, Yusuf Kala itu sudah bicara tentang lingkungan hidup gitu. Banyak sekali komitmennya. Nah, banyak sekali komitmennya ya gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya tantangan ataupun problem masalah yang dihadapi Indonesia dalam masalah lingkungan hidup hari ini? Mungkin ada 3-5 lah kira-kira. Ya, kalau kita bisa menyebutkan apa problem struktural ya terkait dengan masalah lingkungan hidup, yang pertama kita melihat bahwa memang ada carut-marut dalam pengelolaan sumber daya alam yang basisnya sektoral. Ini kemudian yang berdampak pada banyak sekali tumpang tindih konsesi yang diberikan, dan terutama sebagian besar itu kepada perusahaan tambang, kemudian perkebunan ya, dan industri monokultur seperti hutan tanaman industri ya. Nah, kemudian apalagi problemnya? Problemnya yang lain adalah penegakan hukum yang kalau kami mengatakan ya mandek ya, kalau tidak jalan di tempat gitu ya, terhadap berbagai kejahatan lingkungan yang berdampak pada lingkungan hidup dan masyarakat, seperti kasus kebakaran hutan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian yang lain adalah lemahnya penegakan institusi lingkungan hidup. Jadi kalau kita melihat ada Kementerian Lingkungan Hidup, itu sebenarnya kita jauh dari harapan ya menjadi institusi yang kuat. Padahal kita sudah memiliki Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan itu menjadi modal dasar sebenarnya bagi negara untuk bisa memberikan perlindungan ya. Ada kesan undang-undang ini tidak bergigi begitu? Undang-undangnya cukup baik. Ya, menurut kami sisi implementasinya bermasalah. Kenapa? Karena memang turunan dari undang-undang tersebut sampai saat ini juga jauh dari harapan. Dari banyak sekali 21 PP yang harusnya dikeluarkan, itu baru 3 ya. Yang terakhir adalah PP terkait dengan perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut. Nah, itu pun bermasalah PP-nya ya. Mas Mahir, ini sebelum ke masalah ini saya ingin tanya gitu loh soal sebenarnya hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam itu di mana? Bisa Anda tunjukkan? Iya, ini kan bicara hak-hak masyarakat adat ya. Tadi saya sudah sempat awali bahwa bicara hak-hak masyarakat itu ada paling tidak ada 5 faktor utama yang apa saja itu persisnya? Yang pertama soal teritorial, wilayah adat, tanah adat. Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika tanah-tanah adat, wilayah adat yang tadinya ada hutan, ada potensi mineral, ini diberikan konsesi oleh pemerintahan yang masuk pada rezim perizinan. Akhirnya hutan terbaik hari ini yang ada di wilayah adat itu masuk dalam konsesi HPH, HGU, tambang. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat adat menjadi korban dari perbuatan orang lain. Yang kedua, ini bicara soal sejarah asal-usul mereka. Ini tidak menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Lingkungan untuk menjadi agenda utama ya, agenda prioritas pada pemerintahan ke depan. Salah satu yang kami sampaikan pada pemerintahan ke depan untuk mendorong bagaimana isu lingkungan hidup itu bisa menjadi agenda prioritas pemerintahan ke depan. Selama ini kita tahu isu lingkungan hidup itu hanya menjadi isu tempelan ya. Nah, kita ingin mendorong agar ini bisa menjadi agenda prioritas. Termasuk di dalamnya adalah agenda-agenda apa yang mesti dilakukan oleh pemerintahan ke depan untuk bisa membenahi berbagai persoalan lingkungan hidup. Misalnya penguatan institusi lingkungan hidup, gitu ya. Nah, ini salah satu yang ingin kita dorong, dan Jokowi dan Yusuf Kala sudah menyampaikan banyak sekali janji politiknya dan komitmennya, gitu ya. Untuk salah satunya adalah memperkuat institusi lingkungan hidup. Nah, ini yang tentu saja selain penguatan institusi lingkungan juga review berbagai kebijakan yang tadi ya tumpang tindih tadi yang bisa memberikan perlindungan terhadap yang selama ini mengignore masyarakat adat, masyarakat lokal, itu juga mesti direview, termasuk izin-izin terhadap konsesi berbagai industri yang merusak lingkungan. Gitu. Ya, dari penjelasan apa yang disampaikan oleh Mbak Halisa dan juga Pak Mahir ini, saya bisa mungkin sedikit menarik benang merah bahwa sebenarnya cara-cara masyarakat adat memperlakukan alam, sumber daya alam, itu sebenarnya itu bisa diadopsi ya
untuk dalam katakanlah regulasi ataupun perangkat-perangkat hukum kita begitu. Bagaimana? Dalam Undang-Undang 32 tentang PPLH 2009 ini kan AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup ini sudah membuat MOU. Jadi ada nota kesepahaman kerjasama untuk inventarisasi, identifikasi hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan kearifan lingkungan hidup. Kami sampai hari ini dan proses yang sekitar 15 tahun sudah mengumpulkan sekitar 300 model-model kearifan tradisional yang dikembangkan, dilakukan, dipraktekkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun yang terbukti mampu mengurus keadilan atas lingkungan hidup. Itu dari Sabang sampai Merauke, begitu, dari Miangas sampai Pulau Rote ada semua. Ada semua. Contoh misalnya kalau kami di Seko ya di Luwu Utara Sulawesi Selatan ada yang disebut dengan sistem Mukinete. Mukinete adalah sebuah proses mengolah hutan dengan cara memang ada rotasi. Baik. Tahun pertama diolah 1 hektar, nanti mungkin 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun baru balik lagi di sini. Mas Mahir, ini menarik sekali. Saya masih tertarik dengan di mana saja katakanlah praktek-praktek yang bisa kita jadikan sebagai role model yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang katakanlah sustainable gitu lah. Tapi tahan dulu komentar Anda dan pemirsa. Pastikan Anda terus bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Kita harus hemat energi loh. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik, hemat BBM juga ya. Gunakan transportasi umum. Atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Masih nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Kita harus hemat energi loh. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik, hemat BBM juga ya. Gunakan transportasi umum. Atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Ya, saudara, menarik sekali. Terima kasih Anda masih bersama Dialog Aktual. Kita tengah berbincang mengenai mendorong pemerintahan baru Indonesia yang pro pada lingkungan hidup. Saya kembali ke Mas Mahir. Mas Mahir, tadi sebelum jeda, saya tertarik dengan itu. Anda bisa sebutkan sejumlah contoh yang bisa kita jadikan sebagai role model masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Contoh misalnya kalau di Maluku ya, bahkan sampai di daerah Nusa Tenggara, ada yang namanya sasi. Sasi ini kan sebuah proses kearifan tradisional yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Jadi sebuah kawasan laut atau pesisir bahkan hutan pun itu bisa disasi. Kelapa juga bisa disasi. Tujuan daripada sasi ini adalah memberi kesempatan kepada alam untuk memulihkan dirinya sebelum masuk pada proses-proses yang dibolehkan untuk memanennya.
Jadi ini sebuah proses kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat yang perlu diadopsi. Yang kedua, kita lihat juga ada yang disebut dengan gubuk larangan. Ini di Sumatera. Jadi ada sepanjang sungai begitu, mungkin sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Dalam waktu tertentu tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh menangkap ikan. Biarkan ikan bertelur, berkembang besar, nanti satu saat akan dibuka. Sehingga masyarakat bisa rame-rame untuk memanen ikan ini. Baik. Ini sebuah keadilan lingkungan hidup yang perlu diadopsi. Ya, ini visioner sekali begitu ya. Jadi Mbak Ahlisa, kalau bicara soal ini kan kita bicara lingkungan hidup, oke, ada perangkat perundangan, peraturan yang sifatnya nasional. Bahkan konstitusi. Bahkan konstitusi mengamanatkan itu. Ada 2 Tetapi pasal. hari ini kita bicara dalam Indonesia yang dalam era otonomi daerah dan desentralisasi daerah gitu ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat? Apakah desentralisasi dan otonomi ini sungguh berkontribusi bagi upaya pelestarian lingkungan, ataukah justru sebaliknya? Bagaimana sinergi dengan pemerintah daerah? Betul, ini menjadi salah satu tantangan kita ke depan ya. Bagaimana kita melihat desentralisasi? Betul, desentralisasi itu sebenarnya salah satunya berakibat pada banyak sekali izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya, bupati mengeluarkan izin-izin tambang misalnya, dan itu marak sekali. Misalnya kalau kita bisa lihat mengambil contoh di Manggarai gitu ya, di NTT salah satunya, itu marak sekali izin-izin yang dikeluarkan untuk berbagai industri ekstraktif seperti tambang gitu ya. Masalahnya adalah pemerintah daerah banyak mengeluarkan izin tapi tidak dibarengi dengan kemampuan